Halo anak-anak, masih bertemu dengan Bapak kembali. Kita hari ini lanjut ke materi yang kedua. Untuk yang kelas 12 berarti kita masih ke ukuran pemusatan data, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Yuk ikuti pembelajaran yang Bapak, mari. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi sebelumnya, yaitu rata-rata pada data tunggal dan data berkelompok. Masih pada ukuran pemusatan data, kita masuk yang kedua, yaitu modus. Modus ini adalah nilai data yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi nanti kita lihat apabila ada data yaitu yang paling sering muncul yang mana, itulah sebagai modusnya. Yang pertama, modus pada data tunggal. Misalkan data tunggal yaitu X1, X2, X3, data pertama, data kedua, data ketiga, dan data seterusnya sampai data Xn. Maka modus dari data tersebut adalah data yang paling sering muncul. Contoh anak-anak, yang pertama, tentukan modus dari data berikut. Yang A, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, dan seterusnya sampai dengan C. Baik, kita jawab coba yang pertama. Yang pertama, untuk mencari modusnya boleh anak-anak urutkan supaya lebih mudah. Jadi kita urutkan data yang A tadi 1, 1, 1, ya, satunya ada 3 kali, kemudian 2, 2, duanya ada 2 kali, kemudian 3, 4, dan 5. Artinya kita lihat definisi modus tadi adalah data yang paling sering muncul. Kalau kita lihat angka 1 munculnya sebanyak 3 kali, angka 2 munculnya sebanyak 2 kali, sedangkan 3, 4, dan 5 munculnya sebanyak 1 kali. Oleh karena itu, maka modus dari data ini yaitu yang paling sering muncul adalah angka 1, maka modusnya adalah 1. Selanjutnya yang B, datanya coba kita urutkan. Kita mulai dari 1, 1, 1 yang paling rendah berarti 1, 1. Kemudian angka 2 ada sebanyak 2 kali, 2, 2. Selanjutnya angka 3 ada 1 kali. Angka 4 ada 2 kali, 4, 4. Kemudian angka 8. Baik, kita lihat modusnya. Modus itu adalah data yang sering paling muncul. Kita lihat nomor 1, data 1 ini munculnya 2 kali. Data 2, angka 2 ini munculnya sebanyak 2 kali. 3 1 kali, 4 2 kali, 8 1 kali. Artinya yang paling banyak muncul adalah sebanyak 2 kali, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 4. Sehingga modusnya adalah 1, 2, dan 4. Kita lihat yang nomor 3 anak-anak. Yang C, kita urutkan data yang C. Yang paling rendah 1, 1 sebanyak 2 kali berarti 1, 1. Selanjutnya angka 2 ada 2 kali, 2, 2. Dan angka 4 ada 2 kali, 4, 4. Nah, bagaimana modusnya anak-anak? Kalau kita lihat, modus adalah data yang paling sering muncul. 1 sebanyak 2 kali munculnya, 2 sebanyak 2 kali, 4 sebanyak 2 kali. Artinya frekuensi munculnya sama, yaitu sebanyak 2 kali. Karena mereka sama, tidak ada yang paling sering atau paling banyak muncul, maka modusnya adalah tidak ada. Ya. Baik anak-anak, kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi adalah modus pada data tunggal, hari ini kita masuk ke modus pada data berkelompok. Pada data berkelompok, yang harus anak-anak perhatikan adalah menentukan kelas modus. Kelas modus ini ditentukan dari frekuensi kelas tertinggi. Jadi nanti anak-anak lihat, kalau dari tabel mana yang frekuensinya tertinggi, maka itulah menjadi kelas modus. Kalau pada histogram nanti anak-anak lihat tabelnya ataupun diagramnya, mana diagram yang frekuensi tertinggi, itulah sebagai kelas modus. Nah, kemudian kita lihat rumus modus itu sendiri. Modus MO ini adalah modus anak-anak sama dengan TB, tepi bawah kelas modus. Jadi kalau tadi kita sudah menentukan kelas modus, kita cari tepi bawah kelas modus. Dari mana? Dari TB ini, yaitu sama dengan batas bawah kelas modus. Batas bawahnya kita kurang dengan 0,5.
Selanjutnya ditambah dengan D1 per D1 ditambah 2 dikali dengan C. Jadi D1 di sini adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. Artinya frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 yang di sini adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudah kelas modus. Artinya frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sesudahnya. Sedangkan C yang di sini adalah panjang kelas modus. Baik, kita lihat contoh soal supaya tidak membingungkan. Contoh soal anak-anak yang pertama, diketahui data sebagai berikut. Ini data berkelompoknya, kelas 1, kelas yang pertama adalah 21 sampai 30, terus sampai kelas terakhir adalah 71 80. Nah, ini frekuensinya anak-anak. Tentukan modus dari data di atas. Nah, langkah yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah menentukan kelas modus. Ingat tadi bahwa kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu kita lihat mana kelas frekuensi tertinggi. Baik, kita lihat kalau di sini frekuensi tertinggi berarti kalau ini 6, 4, 20, 16, 10 dan 4 berarti yang tertinggi adalah 20. Sehingga kelas modusnya bisa kita ambil yaitu yang sebelah kiri. Jadi kelas modusnya adalah 41 sampai 50. Jadi ini kita tulis 41 sampai 50. Selanjutnya kita coba salin kembali tabelnya anak-anak. Jadi ini sudah Bapak tandain, yang merah ini adalah sebagai kelas modus ya. 41 ini adalah kelas modus. Nah, kita lihat tadi rumus modus adalah MU sama dengan TB tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 kali C. Kita cari bahan-bahannya ataupun elemen-elemennya satu-satu. Yang pertama kita masuk ke kelas. Kelas tadi kita dapatkan bahwasannya ini 41 sampai 50, berarti kelas modus adalah dari 41 sampai 50. Kemudian TB, tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas tadi adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Nah, yang ini batas bawah namanya anak-anak, 41. Ini namanya batas atas kelas. Ini batas bawah kelas, batas atas kelas. Sehingga kita kurangkan yaitu 41 dikurang dengan 0,5. Berapa 41 kurang 0,5 anak-anak? Berarti adalah 40,5. Ini TB-nya. Kemudian kita lihat D1. Apa itu D1 tadi? D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Berarti kalau ini frekuensi kelas modus 20 ini, sebelumnya ada berapa? Sebelumnya adalah 4. Sehingga D1 adalah frekuensi kelas modus yaitu 20 yang ini dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Sebelumnya yaitu 4. Berarti sama dengan 16. Selanjutnya D2. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudahnya. Kalau ini frekuensi kelas modus, sesudahnya adalah yang di bawahnya, yaitu 16. Sehingga adalah 20 dikurang 16. Kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya, sesudahnya. Ini sama dengan 4. Kemudian yang C. C ini adalah panjang kelas anak-anak. Panjang kelas ini bisa dicari karena kelasnya tadi adalah dari kelas kita adalah dari 41 sampai 50. Boleh anak-anak menghitung pakai jari ya. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ada 10. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Itu kalau menggunakan manual, menggunakan jari. Atau cara mudahnya seperti ini anak-anak. Boleh anak-anak mengurangkan antara 31 dikurang 21 ya. Batas bawah dengan batas bawah. Batas atas dengan batas atas. Artinya 40 dikurang 30 juga 10. Jadi panjang kelas boleh anak-anak cari menggunakan jari tadi atau ambil salah satu, misalkan kita ambil yang di atas nih. Jadi 40 kurang 30 boleh, atau 50 dikurang 40 boleh, atau 60 dikurang 50 boleh. Kita ambil saja 40 dikurang 30. Berarti sama dengan 10. Nah, kita sudah mendapatkan bahan-bahannya. TB-nya sudah ada, D1-nya sudah ada, D2-nya sudah ada, dan C-nya sudah ada. Tinggal kita masukkan. TB-nya adalah 40,5, berarti 40,5. Tambah dengan D1. D1-nya adalah 16.
16 per D1 tambah D2. D1-nya masih 16 tambah D2-nya. Ini D2-nya anak-anak 4 dikali dengan C. C itu panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 10. Sehingga kita peroleh apa anak-anak? 40,5 ditambah dengan 16 per 20 dikali dengan 10. Ya, 10 dibagi 20 1 per 2. 16 dibagi 2 bisa nih anak-anak sama dengan 8. Jadi sama dengan 40,5 ditambah 8 yaitu 48,5. Nah, inilah sebagai nilai modusnya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Apabila masih belum mengerti, nanti bisa kita diskusi di Google Classroom atau melalui WA Bapak. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.